Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini saya undang langsung ya gestar bukan bintangnya lah, mataharinya yang ada di Best Corporation. Jadi ya teman-teman semua, kalau di Best Corporation ini ada bintang-bintangnya, dan sebenarnya ada mataharinya yang bisa membuat para bintang bersinar itu pasti ada pusat cahayanya. Nah pusat cahayanya ini mataharinya insya Allah saya undang ya untuk nanti ngasih inspirasi buat teman-teman semua, ya ngasih motivasi buat teman-teman semua, ya dan juga nanti visi misi ke depan dari perusahaan yang insya Allah ya mungkin teman-teman juga belum tahu atau teman-teman juga sekarang banyak bertanya nih kira-kira siap nggak nih Best Corporation ya mengarungi kompetisi bisnis di era tahun 2025 ke depan gitu ya. Di kala kita lihat banyaknya di masyarakat ya perekonomian yang lagi menurun, terus ada juga kemarin PHK massal, ada juga yang susah dapat kerjaan karena lowongan kerja sedikit ya. Terakhir juga yang job fair di Bekasi membludak ya. Banyak juga teman-teman Sahara yang kena PHK. Nah, bisnis ini sebenarnya jadi solusi ya. Jadi solusi teman-teman yakin atau enggak untuk berhasil di bisnis ini gitu ya. Bismillah pokoknya kita terus bergerak ya apapun yang terjadi kalau saya selalu terus ikhtiar yang paling penting nanti semua mitra-mitra Sarah ngikutin ya. Insya Allah setiap kegiatan yang dibuat oleh Sarah itu demi kebaikan teman-teman semua. Nah nanti apa aja Kang yang akan dibahas? Tadi saya juga udah tanya-tanya ke para mentor yang dibahas. Ya ini udah dimasukkan ke dalam inti dari broadcast. Ya mulai dari perjalanan Best Corporation dari nol. Saya pengen mungkin teman-teman semua yang baru atau yang baru gabung di tahun 2025 belum terlalu kenal sejarahnya Best Corporation. Tahu-tahu masuk terus ada sedikit pemberitaan yang kurang baik mungkin di luar sana atau di grup kemarin rame-rame gitu ya ada sedikit permasalahan di grup. Nah, insya Allah nanti akan kita bedah nih sebenarnya sejarahnya Best Corporation ini kayak gimana. Terus teman-teman juga harus kenal loh owner dari Best Corporation lebih lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Kadang kan mungkin teman-teman tahu ownernya hanya Pak Haji Febrian Agung tok gitu kan. Nah, teman-teman cuma lihat di YouTube. Ayo siapa di sini sebelum kita mulai nih ya. Insya Allah 2, 3, 5 menit lagi paling telat nih. Saya pengen nanya dulu, siapa di sini yang belum pernah ketemu Pak Haji Febrian selaku owner dari Best Corporation? Ada yang belum pernah ketemu? Coba ketik katakan saya. Ada yang belum pernah ketemu? Jadi masih banyak yang belum kenal owner Best Corporation ya, Pak Haji Febrian lebih jauh lagi berarti kan? Berarti teman-teman banyak yang belum tahu sejarahnya Pak Haji Febrian mengembangkan perusahaan ini sampai jadi Brilliant Biz ya insya Allah ke depan. Nah insya Allah nanti kita bedah nih. Sebenarnya Pak Haji Febrian ini awalnya gimana bisa ketemu dengan Best Corporation? Jadi profil Pak Haji dulu mungkin nanti saya akan tanya ya. Pengalamannya kayak gimana? Ya supaya teman-teman lebih kenal lagi owner Best Corporation ini pengalaman di network marketing udah sejauh mana nih ya. Jadi ini yang membuat saya sebenarnya sekarang masih stay di Best Corporation karena yang saya lihat ownernya gitu kan. Ibaratnya kalau saya lagi naik kapal saya lihat nahkodanya. Ketika ada kapal lain saya juga lihat nahkodanya dulu ya. Karena nahkoda ini walaupun kita bawa kapal sebagus apapun kalau nahkodanya belum kita percaya, ya kita juga was-was ya naik kapal tersebut gitu. Kalau saya ketika memulai bisnis ini saya lihat nahkodanya siapa gitu, ada enggak, masih muda enggak gitu. Kalau saya lihat gitu, masih muda enggak gitu kan, masih fit enggak nih. Terus IQ-nya, pemikirannya kayak gimana. Nah, ini juga saya lihat gitu kan. Energinya kayak gimana? Wah, ini semua terjawab di Pak Haji Febrian ya. Apalagi Pak Haji Febrian ini seorang pembalap ya. Juara terus ya. Balap motor, balap mobil. Jadi wah dari segi fisik, energi, wah ini hebat. Dari segi pemikiran, IQ, ini hebat menurut saya. Dan dari segi usia, wah masih muda guys. Masih muda. Nah ini yang membuat saya sampai detik ini ya apapun yang terjadi saya masih ada di kapalnya Best Corporation ya. Karena saya lihat nahkodanya. Jadi teman-teman banyak yang belum ngobrol langsung ya. Bismillah ya, bentar lagi langsung saya undang aja nih ya karena udah jam 8 lewat ya. Insya Allah pembukaan udah selesai. Ya tinggal 40 peserta lagi yang bisa masuk ya. Ya kita nggak nunggu sampai 500, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Pertama kita podcast dulu mungkin ya bersama Pak Haji Febrian. Saya pengen ngobrol-ngobrol dulu mungkin
banyak teman-teman yang belum kenal lebih jauh lagi, kita akan mulai bongkar nih ya. Siapa owner dari Best Corporation Syariah? Ya, sejauh mana pengalaman beliau menaungi bisnis network marketing dan apa visi misi beliau ke depan di Best Corporation dan di Brilliant Biz. Kenapa munculnya Brilliant Biz kita di tahun 2025 ini? Kenapa munculnya nggak tahun kemarin? Nah, Bismillah ya, kita akan mulai panggil ya. Siap-siap ya, karena ini bukan di ruang pertemuan, jadi nggak bisa upload ya teman-teman semua ya. Bismillah, kita panggil dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita panggil owner Best Corporation, Pak Haji Febrian Agung. Pak Haji udah masuk, Pak Haji? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Aduh, akhirnya saya bisa Zoom bareng. Ini pertama kali aduh, juga loh. Saya bisa Zoom meeting bareng. Saya tuh canggung loh ya. Mau Zoom meeting bareng owner Pak Haji Febrian Agung. Tapi mau nggak mau sekarang kita harus paham nih ya, Pak Haji ini seorang owner tapi seorang leader juga loh di dunia network marketing. Ternyata Pak Haji Febrian ini mentor kita juga. Makanya kita perlu belajar lebih jauh dengan Pak Haji Febrian. Kalau sebelumnya teman-teman belajarnya ke siapa aja masuk. Nah sekarang kita kan belajar ke pakarnya pakar. Masya Allah. Pak Haji boleh dong kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar Pak Haji. boleh dong. Lama Nah, juga nggak apa-apa, nggak harus sebentar. lama juga nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman pernah di sini itu live Zoom itu sampai jam 2 malam pernah itu. Tapi akhirnya Masa? pusing besoknya Waduh, waktu masa-masa kemarin, bulan-bulan kemarin. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai kondusif Pak Haji. Pak Haji tapi udah sehat ya sekarang ya, udah bugar kayaknya nih. Dari mimik mukanya. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Pak Haji, Minum kolagen dulu ya. minum kolagen dulu sama kita ting dulu. Masya Allah. Saya juga minum kolagen dulu. Kalau malam itu enaknya minum kolagen. Kalau kopi jadi nggak ngantuk nantinya. Kalau kopi susah tidur nanti. Iya, susah tidur. Pak Haji pengen tahu dong. Kita nih pengen tahu sejarah Pak Haji mulai bisnis tuh kapan? Pak Haji itu sebenarnya lahir dari orang kaya kayaknya ya, punya privilege tahu-tahu sama orang tuanya difasilitasin, akhirnya bisa ya pinter lah disekolahin di di sekolah-sekolah yang besar, sampai bisa kuliah di ITB gitu ya. Ini apakah seperti itu Pak Haji? Punya privilege menjadi orang tua kaya sehingga sekolahnya emang ya kalau sekolah bagus pastilah melahirkan orang yang berkualitas, IQ tinggi, akhirnya pintar bisa memimpin perusahaan. Gimana Pak Haji? Background Pak Haji Febrian nih? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Algian yang udah mengundang saya ini. Saya merasa terhormat sekali diundang untuk acara Zoom di tim Sahara ini. Suara saya jelas? Jelas ya Mas ya? Jelas, 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 Jelas ya, jelas. oke. Saya merasa senang banget dan sebenarnya eh, tatap mata meskipun tidak secara langsung ya seperti ini tuh saya senang sekali ya. Mudah-mudahan nanti bisa ke depannya bisa dirutinkan dan saya mohon izin tadi ngebuka dulu dengan doa karena mudah-mudahan ini Zoom kita yang nggak tahu sampai jam berapa nanti selesai sampai sahur Sahur ntar lagi. sampai sahur Arafah, puasa Arafah atau sampai jam 10 atau jam 9 nanti mudah-mudahan bisa menjadi asbab hidayah bagi siapapun yang mendengarkan. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi asbab pencerahan dan menjadi asbab perbaikan ekonomi bagi teman-teman semua yang sudah berbaik hati meluangkan waktunya untuk mendengarkan kita bersama-sama di podcast malam ini, Mas Algian. Siap. Jadi mudah-mudahan malam ini menjadi keberkahan ya. Amin ya Jadi Allah. kalau teman-teman yang lagi di Tanah Suci ini lagi sedang berjibaku ini,
Iya, lagi bentar sedang lagi. berjuang. Saya dulu masih ingat banget itu. Waktu kita geser dari, ini tanggal 8 Zulhijjah berarti ya. Mm-mm. Ini kita mau geser dari Zulaifah atau dari apa ya? Menuju Arafah ya. Besok itu Mau kan lagi harus di menuju Arafah ya. Arafah. Ini luar biasa Berapa perjuangannya. kilometer itu jalannya ya? Bukan masalah berapa kilometernya, tapi Hmm. macetnya luar Macetnya. biasa. Jadi sepanjang malam itu kita cuma di jalan aja gitu. Karena kan kita Masya. harus besoknya itu kan harus sudah wukuf di Arafah ya, tanggal 9 itu. Jadi tidak ada haji tanpa wukuf di Arafah. Jadi puncak ibadah haji itu ya tanggal 9 Dzulhijjah itu, Hmm. wukuf di Arafah. Jadi barang siapa yang berpuasa selagi orang-orang haji sedang wukuf di Arafah, maka insya Allah jika puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dan juga Masya Allah. diampuni dosa 2 tahun, masya Allah, Oh, satu amin. tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang dalam artian ketika puasa kita besok itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka 1 tahun ke depan itu kita akan dinaungi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, ini luar biasa. Oh, Masya Allah. Jadi Merinding nih. dia diampuni 1 tahun yang telah lalu dan diampuni dosa 1 tahun yang akan datang. Nah, kalau kata para ulama, diampuni dosa 1 tahun yang akan datang itu maksudnya setahun ke depan itu kita ini akan dilimpahi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Hmm. langkah-langkah kita 1 tahun ke depan itu akan dibimbing oleh Allah supaya mengambil langkah-langkah yang terbaik. Ya, kalaupun bisnis dia akan mengambil bisnis yang terbaik, bukan bisnis yang mendolim gitu ya. Dan insya Allah 1 tahun ke depan ini, kalau besok kita puasa dan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 1 tahun ke depan ini nggak akan terjebak lagi pinjol. Amin. Benar nggak Mas? Betul, Ya, tadi saya udah kan? posting ya. Iya, 1 tahun ke depan dapat naungan, lindungan, hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah 1 tahun ke depan itu nggak ada istilahnya 1 tahun ke depan itu kita uh, terjebak dalam dosa Riba. riba gitu Oh, ya, gitu. insya Allah. Jadi mudah-mudahan besok kita semuanya puasa Arafah ya, insya Allah ya. Insya Allah. Ya, terus ngomong-ngomong, lanjutin cerita pertanyaan dari Mas Algian. Iya nih, banyak yang pengen Nah, kenal lebih jauh tentang betul Pak Haji sekali. Febrian ya. Saya itu punya privilege yang sangat besar. Apa nih privilege-nya nih? Jangan-jangan kita nggak punya, Pak Haji punya. Saya memiliki sebuah privilege yang tidak anak-anak saya punyai, Apa tuh, apa tuh? yaitu tidak punya apa-apa. Oh, itu bukan privilege, Pak. Privilege, Mas. Keterbatasan itu, ha? Oh, itu privilege. Hmm. Ya, mungkin kalau anak-anak saya sekarang, ya mau minta apa aja, misal pun saya nggak Hmm. kasih ya, misal pun nggak saya kasih, ada mamahnya, Iya, 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 iya. minta ke mamahnya ya. Papahnya mau tegas ke anaknya, mau galak ke anaknya. Si anak apa namanya curhat sama mamahnya, wah udah gagal deh apa namanya misi kita yang pengen bikin anak kita itu lebih fighter ya, lebih seperti kita dulu yang nggak punya apa-apa. Jadi saya latar belakang itu almarhum bapak saya itu sopir bus Supir bus. Di ya, mana, Pak Haji? di Solo. Di Solo. Oh. Ya, bapak saya sopir bus Mas. Tapi itu yang membuat saya apa ya? Ya seperti sekarang ini ya, memiliki jiwa fighter, memiliki jiwa petarung gitu ya. Karena dari kecil itu luar biasa gitu. Jadi ada sebuah cerita ya. Jadi mama saya itu jahit jahit baju Hmm. sebagai buruh ya, bukan. Buru jahit, ya. Iya, mama saya punya ibu ya, almarhum nenek itu eh, sertifikat rumahnya itu dipinjam sama almarhum kakaknya mama untuk bisnis. Hmm. Nah, digadaikan di bank BRI kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya dalam hitungan berapa bulan ternyata kena tipu sama orang, bisnisnya bangkrut,
Dan akhirnya setiap bulan itu yang nyicil itu bapak dan mama saya. Nah, jadi meskipun bapak sama mama saya bekerja, bapak sebagai sopir bus, mama sebagai buruh jahit, tapi karena punya tanggungan yang sangat besar tiap bulan untuk nyicil eh, cicilan bulanan yang rumah nenek saya tadi dipakai oleh almarhum Ua ya, itu akhirnya ya kami hidup dengan sangat eh, apa ya, sempit banget lah ya. Bahkan ada satu waktu Mas, saya itu sama mama sama bapak itu tuh tinggal di cuma satu kamar ya. Waduh, Jadi ukuran berapa kali berapa ya? Mungkin nggak nyampe setengah dari ruang tamu saya sekarang ini. umur berapa itu Pak Ji? Nah, ini ruang tamu saya dulu, rumah saya waktu saya masih TK, masih SD itu kecil sekali dan itu tinggal bapak, mama, dan saya bertiga. Saya, Mas Randu, sama Mas Sony. Dapur di situ, ruang ruang nonton TV di situ, pokoknya semuanya tuh di satu ruangan. Dan suatu ketika ada satu tetangga yang lewat di depan tempat kami tinggal itu, mengucapkan suatu ucapan yang sampai detik ini momen tersebut itu membekas di pikiran, di alam bawah sadar saya dan di hati saya. Tahu nggak dia ngomong apa, Mas? Apa tuh? Wah, Mama saya kan namanya Sri Lestari ya. iya. Nah, dia ngomong gini, les, iki omah apa kandang toh? Waduh, innalillah. Kejam banget Pakai itu. bahasa Jawa ya. Iya. Les, iki omah apa kandang toh? Gitu. Terus mungkin bercanda konteksnya saya nggak tahu, tapi mama saya cuek aja gitu ya. Tapi waktu itu kebetulan saya dengar, Mas. Nah, di situ saya waktu itu masih kelas-kelas 2, 3, atau 4 SD lah, saya lupa ya. Dan di situ saya memberikan janji, saya ngomong sama mama saya, "Mah, doain ya Mah ya, anakmu sukses. Nanti kalau besar mama tak bikinkan rumah yang besar, tak bikinkan istana." Gitu, Mas. Iya, Nah, dari situ saya belajar dengan sungguh-sungguh, Mas. Ya, saya tiap hari itu belajar tuh sampai jam 9, jam 10 malam gitu ya. Alhamdulillah SD itu dari kelas 3 ya, kelas 3 sampai kelas 6 itu saya nggak pernah nggak ranking 1. SMP saya selalu ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 3. Bahkan lulus SMP itu NEM saya itu tertinggi sekota Solo dan sepulau Jawa itu nomor 6. Bisa belajar di rumah yang kecil itu ya? Ya, karena kan motivasi. Iya. Motivasi. Nah, terus pas waktu SMA, saya masuk di SMA 3 Solo. Kelas 1, kelas 2 saya nggak pernah ranking 1. Karena waktu SMA itu saya aktif banget organisasi. Jadi saya ikut OSIS, ROIS, KIR, sama Taekwondo. Jadi ada 4 ekskul yang benar-benar saya gelutin sampai saya jadi ketua kelompok ilmiah remaja. Terus di kerohanian Islam juga aktif. Terus pokoknya aktif banget lah. Jadi kelas 1 sampai kelas 2 itu saya nggak bersinar, ya, nggak pernah ranking 1, 2 gitu, nggak pernah. Gitu. Karena saya lagi hobi banget menyalurkan minat saya sebagai seorang leader. Bahkan sampai handle di OSIS, terus kerohanian Islam, aktif di Taekwondo, sampai lomba-lomba juga. Terus sama ketua umum kelompok ilmiah remaja di SMA 3 Solo. Nah, cuman waktu itu ketika naik kelas 3, saya langsung klik. Saya udah nggak bisa main-main lagi. Saya mau kuliah, saya harus masuk kuliah universitas yang terbaik. Ya, karena saya punya janji sama mama saya mau jadi orang yang sukses. Gitu. Akhirnya ketika naik kelas 3 itu, saya memutuskan berhenti dari seluruh organisasi, fokus belajar. Dan alhamdulillah waktu naik kelas 3 itu kan ada tes minat bakat ya Mas ya? Iya. IPA atau IPS. Nah, dari semenjak tes minat bakat itu, saya berhenti. Bener-bener kegiatan-kegiatan ekskul itu saya berhenti. Dan alhamdulillah ya diberikan
suatu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah tes minat bakat tersebut, saya dipanggil sama guru-guru Hmm. di SMA 3 Solo, Mas. Nah, dipanggil, ternyata guru saya bilang sama saya, Febrian, wah, selamat ya, selamat loh, selamat apa Bu? Ini loh, hasil tes minat bakat atau tes IQ-nya sudah keluar. Ini kamu sekota Solo IQ-mu tertinggi katanya gitu. Wow, masya Allah, kok bisa Alhamdulillah. gitu. Ya, kalau nggak salah waktu itu 131. Ya, Waduh, 131. gede banget Alhamdulillah. itu, tinggi 130 itu. 131 itu kalau dilihat di klasifikasi itu sudah masuk antara cerdas dan jenius, tapi belum Waduh, belum jenius banget sih. jauh loh sama rata-rata EQ masyarakat Indonesia, katanya di angka 70-an nih kata. 78 katanya 78 ya. Indonesia. 78. 130 hampir 2 kali lipat ya guys. Saya 131. Dan waktu itu guru-guru sampai pada kaget semua loh. Ini kan Febrian ini kan nggak pernah ranking gitu loh, Mas. Jadi Hmm. kelas 1 sama kelas 2 itu saya nggak pernah ranking. Karena saya aktif kegiatan. Kok IQ-nya tertinggi gitu kan. Nah, dari situ itu jadi motivasi buat saya juga. Oh, ternyata aku kemarin nggak ranking itu bukan karena SMA 3 itu pinter semua gitu ya. IQ-nya itu masih di bawah saya. Ternyata saya nggak belajar. Nah, setelah itu saya belajar pol-polan dan akhirnya pas kelas 3 itu eh catur wulan 1, cawu 2, cawu 3 saya ranking 1, ranking 1, ranking 1 dan waktu lulus SMA 3 Solo pun saya peringkat 1 paralel dari seluruh kelas gitu. Hmm. Alhamdulillah. Terus waktu milih apa namanya ujian nasional universitas waktu itu namanya UMPTN ya. Kalau sekarang Hmm. namanya apa ya? Apa tuh? Zaman saya SPMB, nggak tahu zaman sekarang. SPMB ya. Oh, zaman Mas Algen Iya, SPMB. SPMB zaman Kalau saya. zaman Kalau saya sekarang, dulu UMPTN ujian masuk perguruan tinggi negeri. hmm, Nah itu kan ujiannya serentak ya seluruh Indonesia ya. Nggak tahu kalau sekarang iya. serentak atau enggak. Ujiannya di Dan itu Bandung langsung alhamdulillah biasanya. nilai saya itu se-Indonesia nomor 11, Mas. Nomor 11. Iya, Se se-Indonesia. Indonesia, bukan se Solo Ya, lagi ya. se-Indonesia. Heeh. Se-Indonesia saya nomor 11 Terus alhamdulillah. pilih universitas apa aja? Saya waktu itu tadinya mau masuk ke kedokteran UNS. Tadinya Hmm, pengen jadi dokter. Karena saya dulu sering sakit, Mas. sering sakit. Sering sakit. Pembalap sering Jadi sakit waktu sekarang. SD, SMP, SMA itu saya sering banget sakit. Nah, sampai tahun-tahun 2019 itu saya masih sering sakit. Setelah tahun 2019 saya hampir nggak pernah sakit. Kenapa coba, Mas? Kenapa kok bisa? Beda Amandel. beda umur. Oh, Amandel udah karena dicabut amandel. amandelnya, diambil. Ya, 2019 itu amandel saya dicabut. Setelah itu alhamdulillah saya jarang gitu Hmm. ya kena radang, apa namanya, sakit panas, demam, flu gitu tuh jarang alhamdulillah. Jadi dulu tuh saya sering banget sakit. Setiap bulan itu pasti ada bolosnya gitu kan, nggak masuknya karena sakit gitu. Jadi di situ tuh saya kayak jadi pengen wah jadi dokter aja deh gitu kan, sering ketemu Hmm. sama dokter gitu. Cuman waktu saya ngobrol sama teman-teman, teman-teman pada bilang